Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout ya, uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Nah, kita masuk ke soal bagian 82, imunologi serologi ketiga ya. Di channel ATLM Indonesia, mari kita bahas materinya. Semoga teman-teman nanti lulus uji kompetensinya. Kita mulai dengan soal nomor 1 ya. Oke deh. Seorang laki-laki 54 tahun dirujuk oleh dokter untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kecurigaan terinfeksi sifilis stadium akhir. Tersier ya. Namun tes RPR dinyatakan negatif. Pertanyaannya, tes apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang A, ulangi RPR, kemudian melakukan tes VDRL. Kemudian yang B, tes treponema pada serum seperti MHATP. Ya kan? Yang C, VDRL cairan otak. Kemudian D, kultur sampel darah. Atau yang E, tidak ada uji laboratorium positif untuk akhir, itu stadium tersier. Jadi jawabannya di sini adalah yang benar adalah yang B. Tes treponema pada serum seperti MHATP ya, untuk stadium akhir atau tersier bila terkena sifilis. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2 ya. Sebuah laboratorium mendapat permintaan untuk pemeriksaan HIV bagi pasien yang sedang menjalani VCT. Pemeriksaan rapid test menunjukkan hasil positif. Nah, oke ya, positif ya. Pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan selanjutnya? Yang A, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada keluarga pasien. Kemudian yang B, melanjutkan pemeriksaan dengan spesifisitas dan sensitivitas lebih tinggi. Kemudian yang C, meminta pasien untuk kembali ke dokter. Kemudian yang D, memberitahu hasil pemeriksaan ke dokter. Atau yang E, menyampaikan hasil pemeriksaan ke pasien. Nah, ini berdasarkan pembuat soal, jawabannya yang benar adalah menyampaikan hasil pemeriksaan ke pasien. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah menyampaikan hasil pemeriksaan ke pasien itu dalam bentuk amplop yang tertutup. Ya kan, nanti yang membacanya adalah dokter. Itu menurut asumsi penulis ini ya. Tapi sebenarnya yang benar itu kalau menurut saya sih karena VCT kan voluntary counseling test ini sifatnya tertutup dan memang sudah ada konseling. Sebenarnya ini memang masalah yang ini harus dikonseling dengan cara nanti dokternya saja yang tahu, yang merawat. Bahkan kalau di sebuah rumah sakit itu dokter lain pun tidak boleh tahu atau tenaga lab yang lain pun tidak tahu atau perawat yang lain pun tidak tahu. Yang tahu adalah dokter yang meminta requestnya atau dokter yang menjadi dokter VCT-nya. Jadi kalau saya sih memilih lebih baik memberitahu hasil pemeriksaan ke dokter yang meminta pemeriksaannya. Misalnya spesialis kulit kelamin misalnya atau dokter terlatih VCT. Kalau dari VCT ya yang saya alami atau yang saya tahu selama bekerja di sebuah pelayanan di rumah sakit. Seperti itu ya konsepnya. Oke, kita lanjut teman-teman pindah ke soal nomor 3 ya. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan rapid test sifilis menggunakan spesimen darah ke filler. Setelah 5 menit diteteskan darah dan buffer. Hasil belum muncul. Pertanyaannya, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh ATLM tersebut? Yang A, menunggu 3 menit lagi. Yang B, menambahkan buffer. Yang C, melakukan sampling ulang. Yang D, memanggil pasien kembali. Atau yang E, menyerahkan hasil apa adanya. Nah, jadi yang nomor 3 ini jawabannya yang tepat itu adalah menambahkan buffer. Kita tahu buffer di sini adalah fase gerak ya, fase gerak. Jadi buffer inilah yang membawa darah berisi serum atau serum sendiri bergerak agar terjadi ikatan antigen antibodi dan pembentukan garis atau zona berupa warna ya di T atau di
C. Nah, jadi di sini kemungkinan buffer yang dia teteskan 1 tetes. Jadi misalnya itu atau kurang sehingga perlu ditambah lagi 2 tetes atau 3 tetes. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4 ya. Dalam sebuah pemeriksaan rapid test, seorang ATLM menggunakan urin sebagai spesimen. 15 menit kemudian muncul 2 garis pada strip dan ATLM tersebut menyatakan hasil pemeriksaan negatif. Pertanyaannya, apakah makna dari hasil tersebut? Yang A, perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Yang B, dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih spesifik. Kemudian yang C, urin pasien tidak mengandung senyawa target. Kemudian yang D, hasil pemeriksaan seharusnya positif. Yang E, dilakukan pemeriksaan ulang dengan spesimen serum. Jawabannya di sini yang tepat adalah urin pasien tidak mengandung senyawa target. Karena di sini sesungguhnya ini adalah pemeriksaan urin narkoba ya. Urin narkoba apabila 2 garis itu negatif, apabila 1 garis itu adalah positif. Hujan deras ya di luar. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman. Masih semangat ya di channel ATLM Indonesia. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan PDRL dengan spesimen serum. Didapatkan hasil pemeriksaan terjadi presipitasi. Pertanyaannya, apakah arti dari hasil pemeriksaan tersebut? Ya kan? Yang A, negatif sifilis. Yang B, positif terinfeksi sifilis. Yang C, pasien pernah terpapar antigen treponemal. Yang D, perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan ELISA. Atau yang E, serum pasien mengandung antigen non-treponemal. Oke, kita kembali ke soal. PDRL, pemeriksaan serum, didapatkan hasil terjadi presipitasi. Jadi jawabannya menurut pembuat soal adalah yang E. Serum pasien mengandung antigen non-treponemal. Itu benar ya jawabannya, karena PDRL terjadi positif ya. Tapi sangat disayangkan konsep soalnya adalah presipitasi. Sebenarnya adalah flokulasi ya, bukan presipitasi ya. Oke, jadi di sini kesalahan di pembuatan soal. Mungkin yang membuat soal kurang mengerti bahwa PDRL itu adalah flokulasi, bukan presipitasi. Presipitasi itu adalah reaksi antara antigen terlarut dengan antibodi terlarut. Ya kan? Oke. Kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 6 ya. Tetap semangat ya, walaupun kurang jelas suara saya karena hujan sangat deras. Nomor 6, seorang ATLM melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi rheumatoid factor atau RF pada spesimen menggunakan reagen latex. Pertanyaannya, apakah dasar dari reaksi pemeriksaan tersebut? Yang A, aglutinasi, yang B, presipitasi, kemudian yang C, kolorimetri, kemudian yang D, pengendapan, atau yang E, reaksi enzim substrat. Nah, di sini RAF atau rheumatoid factor itu dasar reaksinya sesuai dengan yang pernah dipraktekkan di kampus, itu adalah aglutinasi latex, yaitu A jawabannya ya. Kita pindah masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Tetap semangat ya. Dalam pemeriksaan TPHA, seorang ATLM menggunakan kit yang berisi berbagai reagen. Prosedur awal telah dilakukan, yaitu pengenceran spesimen dengan mencampur 190 mikroliter diluent dan 10 mikroliter serum. Selanjutnya diambil 20 mikroliter untuk dimasukkan ke dalam sumuran kontrol. Pertanyaannya, reagen apa yang selanjutnya ditambahkan pada sumuran tersebut?
Yang A diluen, yang B test sel, yang C kontrol sel, yang D kontrol positif, atau yang E kontrol negatif. Ya kan? Jawabannya yang tepat adalah kontrol sel ya. Kontrol sel jawabannya. Yang C. Kita pindah teman-teman masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Seorang analis kesehatan atau ATLM ya, mengerjakan pemeriksaan RPR semi kuantitatif untuk mengetahui titernya. Dilakukan pengenceran serum secara serial. Hasilnya menunjukkan positif terakhir pada tabung kelima. Pertanyaannya, pada pengenceran berapakah titer tertinggi sampel tersebut? Yang A 1/2, yang B 1/4, yang C 1/8, yang D 1/16, atau yang E 1/32. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah 1/32, karena di sini tabung kelima berarti yang kelima kalinya pengenceran, ya kan, yang paling tertinggi. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Pemeriksaan TPHA kualitatif dikerjakan pada mikroplet sebagai berikut. Lubang sumuran 1, 3, 4 diisi dengan diluen sebanyak 25 mikroliter. Lubang sumuran 2 diisi dengan diluen sebanyak 100 mikroliter. Kemudian lubang sumuran 1 diisi serum sampel sebanyak 25 mikroliter. Dari lubang sumuran 1 diambil sebanyak 25 mikroliter, dimasukkan lubang sumuran 2 lalu dicampur. Dari lubang sumuran 2 diambil sebanyak 25 mikroliter, dimasukkan lubang sumuran 3, dan dari lubang sumuran 3 diambil 25 mikroliter. Pertanyaannya, berapakah penipisan akhir serum pada lubang sumuran 3? Ya. Yang A 1/20, yang B 1/40, yang C 1/80, yang D 1/160, atau yang E 1/320. Jawabannya yang tepat menurut pembuat soal yaitu 1/20 ya. Oke, karena di sini pengencerannya adalah masih pengenceran awal ya, 1/20. Saya juga tidak begitu menguasai atau memahami tentang ilmu bidang serologi ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu dan lebih mengerti bisa memberikan masukannya di kolom komentar. Masih lanjut lagi, kita masih di TPHA ya. Ini lagi hobi-hobinya si Filis ya. Pemeriksaan TPHA kualitatif dikerjakan pada mikroplet sebagai berikut. Lubang sumuran 1, 2, 3 ya kan, 1, 2, 3, 4 diisi dengan diluen sebanyak 25 mikroliter ya kan. Nah, lubang sumuran 2 diisi dengan diluen sebanyak 100 mikroliter. Lubang sumuran 1 diisi serum sampel sebanyak 25 mikroliter. Dari lubang sumuran 1 diambil sebanyak 25 mikroliter, dimasukkan lubang sumuran 2, dicampur. Mirip ya dengan soal yang tadi. Nah, dari lubang sumuran 2 diambil sebanyak 25 mikroliter, dimasukkan lubang sumuran 3, dan dari lubang sumuran 3 diambil 25 mikroliter dan dibuang. Habis kan? Nah, lagi lanjut. Diambil lagi dari lubang sumuran 2 sebanyak 25 mikroliter, dimasukkan lubang sumuran 4, ya kan, loncat. Dan dari lubang sumuran 4 diambil 20 mikroliter dan dibuang. Habis, ya kan? Nah, lanjut. Lubang sumuran 3 ditambah 75 mikroliter sel kontrol. Lubang sumuran 4 ditambah 75 mikroliter sel tes. Pertanyaannya, berapakah penipisan akhir serum pada lubang sumuran 4 ya? Yang A 1/20, yang B 1/40, yang C 1/80, yang D 1/160, atau yang E 1/320. Nah, di sini tinggal kita melihat sumber 4 ya. Sumber 4 ini karena berselisih dengan yang 2 tadi, 2, 3, berarti di sini kalau kita menghitungnya
1/80 ya, karena pelipatan 3 kali lipat. 1/20, 1/40, 1/80. Jadi 3 kali pengencerannya, jadi 1/80. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal pemeriksaan serologi ya, untuk latihan uji kompetensi bagi teman-teman. Nah, teman-teman kalau ada pendapat mengenai soal-soal tadi, bisa teman-teman nyatakan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan barokah, dan saya doakan teman-teman lulus uji kompetensi dengan nilai yang tinggi atau nilai yang maksimal, bahkan masuk dalam 20 besar nasional. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.